Kisah si Oren dan teman-temannya. Suatu pagi yang cerah di teras rumah, seorang pria dengan penuh kasih menyajikan makanan untuk beberapa kucing jalanan yang biasa datang berkunjung. Ada 3 ekor kucing yang sangat akrab dengannya. 2 berwarna krem pucat, dan 1 berwarna oranye terang yang paling menonjol. Mereka tampak akrab dan nyaman, makan bersama di dekat pria itu, menikmati rezeki yang disediakan tanpa berebut. Kucing oranye yang lebih besar terlihat seperti pemimpin dari kelompok kecil itu. Pria itu tampak tersenyum sambil mengelus kepala mereka satu persatu, menunjukkan betapa dalam hubungan mereka telah terjalin. Menjelang malam, suasana berubah. 2 dari kucing yang tadi pagi makan bersama kini terlihat menunggu di depan pintu rumah. Mereka berdiri tegak, sesekali mengeong pelan seolah memanggil. Lampu temaram dan suasana sunyi menunjukkan bahwa mereka mungkin berharap bisa masuk atau sekadar bertemu lagi dengan pria baik hati itu. Si kucing oranye berdiri sedikit di belakang, matanya penuh harap. Meski malam dingin, kehangatan persahabatan mereka begitu terasa. Mereka terus menunggu, menunjukkan betapa penting kehadiran pria itu dalam hidup mereka. Keesokan harinya, si kucing oranye terlihat sendirian di halaman belakang rumah yang berbeda. Tubuhnya tampak sedikit lusuh, menunjukkan bahwa ia adalah pejuang jalanan sejati. Meski begitu, tatapan matanya tetap tajam dan penuh semangat. Ia menghampiri sudut rumah, seolah mencari sesuatu atau mungkin seseorang. Aroma kenangan masih tertinggal di tempat itu, tempat di mana ia dan teman-temannya sering diberi makan. Meski sendiri, semangat si kucing oranye tidak padam. Ia adalah simbol ketabahan dan harapan, bahwa di dunia yang keras, kasih sayang sekecil apapun bisa menjadi sumber kekuatan besar. Setiap pagi yang kami tunggu, di suatu sudut kecil kota yang mulai kehilangan warnanya, masih ada satu tempat yang menjadi surga kecil bagi mereka yang tak punya suara, para kucing jalanan. Di sanalah, seorang pria sederhana membuka pintu hatinya, setiap pagi, tanpa pernah absen. Pagi itu, seperti biasa, ia keluar dari rumah membawa sebungkus makanan. Suara pintu kayu terbuka menjadi sinyal bagi mereka, para kucing yang telah hafal betul irama langkah pria itu. 3 kucing datang berlarian, 2 berbulu terang, dan 1 kucing oranye yang terlihat paling tua, namun paling setia. Mereka melingkari pria itu saat ia menuangkan makanan di lantai teras, bukan hanya makanan yang ia beri, tapi juga kehangatan, sentuhan kasih, dan rasa aman yang jarang mereka temui di dunia luar. Si oranye, yang disebut orang-orang sekitar sebagai si Oren, makan perlahan. Ia tak rakus. Mungkin karena ia lebih menghargai momen kebersamaan itu dibanding makanannya sendiri. Namun, hidup jalanan tak selamanya hangat. Malam menjelang, dan pintu rumah itu kini tertutup rapat. 2 kucing, termasuk si Oren, berdiri mematung di depan pintu. Tak ada makanan malam ini, tak ada tangan lembut yang menyambut. Hanya sepasang kaki manusia di balik pintu, yang tak kunjung membukanya. Si Oren tak mengeong keras. Ia hanya menatap diam. Matanya menyimpan cerita lama, tentang ditinggalkan, tentang menunggu yang tak pasti. Tapi ia tetap berdiri, bersama temannya. Sebab bagi mereka, menunggu adalah bentuk harapan yang paling tulus. Malam itu, bukan rasa lapar yang membuat mereka gelisah, tapi rasa kehilangan. Pagi berikutnya, si Oren berjalan sendiri di belakang rumah. Tubuhnya mulai tampak ringkih. Ia menghampiri dinding tua yang dulu menjadi tempat ia berlindung dari hujan. Kini hanya sepi dan angin yang menyambutnya. Di matanya, ada kerinduan, bukan hanya pada makanan, tapi pada kehangatan yang dulu pernah ada. Ia mencium lantai tempat pria itu dulu sering duduk bersamanya. Tapi pagi ini, tak. Setiap pagi yang kami tunggu, hari demi hari berlalu. Pagi itu, tidak seperti biasanya, si Oren datang lebih lambat. Langkahnya berat, dan sorot matanya mulai pudar. Teman-temannya sudah tak terlihat. Mungkin mereka menyerah menunggu, atau telah menemukan tempat baru. Tapi si Oren, ia tetap datang. Setia, ia duduk di ujung teras, menunggu. Tak ada makanan. Tak ada tangan hangat. Tak ada pria yang biasa menyambut, hanya kesunyian. Namun, si Oren tetap bertahan. Karena baginya, tempat itu bukan sekadar sumber makanan. Itu rumah. Itu harapan. Ia memandangi pintu yang kini selalu tertutup. Hujan mulai turun perlahan. Tapi ia tak bergerak, seolah tak ingin melewatkan kemungkinan sekecil apapun bahwa pria itu akan muncul. Sekali lagi saja, dan dalam hujan yang makin deras, si Oren menutup matanya. Bukan karena lelah, tapi karena ia percaya, bila ia tetap di sana, pria itu akan kembali. Esoknya,
pintu itu akhirnya terbuka. Seorang pria berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh harap. Tapi halaman kosong. Teras sepi. Hanya basah hujan semalam yang tersisa. Ia memanggil pelan, "Oren?" Tak ada jawaban. Hanya angin pagi yang menyapu lantai tempat mereka biasa makan bersama. Ia melangkah perlahan, menaruh sepiring makanan di tempat biasa. Meski tak ada yang datang, ia tetap duduk di sana. Menunggu. Seperti yang dulu dilakukan si Oren. Karena kini, giliran dia yang percaya. Bahwa satu hari nanti, Oren, atau siapapun yang butuh, akan kembali menemuinya. Teras yang menyimpan janji, di sebuah sudut rumah tua yang teduh, setiap pagi dimulai dengan suara langkah kaki kecil yang tergesa, ekor yang melambai, dan mata penuh harap. 3 ekor kucing, Oren, Putih, dan Krimi, sudah hafal suara pintu yang berderit. Bagi mereka, itu bukan sekadar bunyi kayu terbuka, itu tanda kasih sayang. Pria itu, yang tak pernah mereka tahu namanya, selalu membuka hari dengan senyuman dan sebungkus makanan kucing. Ia tak pernah lupa mengelus kepala Oren, mengangkat Krimi yang suka duduk di pangkuannya, dan memanggil Putih yang suka malu-malu. Hari-hari terasa hangat. Teras itu bukan sekadar tempat makan. Itu adalah tempat berlindung, tempat yang diam-diam menyembuhkan luka mereka, baik luka di tubuh maupun luka di hati dari kerasnya jalanan. Malam yang berubah segalanya, tapi seperti semua hal indah di dunia ini, ada waktunya berubah. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menggelegar. Si Oren dan Putih berlari ke teras, menunggu pintu dibuka. Tapi tak ada cahaya dari dalam rumah. Tak ada suara pria itu, pintu itu tetap tertutup, mereka menggaruknya pelan. Mengiau. Menunggu. Tapi yang menjawab hanyalah angin dan bunyi hujan di genteng. Malam itu, mereka tidur di bawah kursi kayu, menggigil. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka tak lagi sama. Hari-hari pencarian, Putih mulai menjauh. Krimi menghilang. Tapi si Oren tetap setia. Setiap pagi, meski hujan atau terik, ia datang. Duduk. Menunggu, kadang ia mengeong pada motor yang lewat, berharap itu dia. Kadang ia hanya menatap pintu. Yang tetap tertutup, tubuhnya mulai kurus. Bulunya tak lagi rapi. Tapi sorot matanya tetap sama, penuh harapan. Karena Oren tahu, rasa percaya tidak bisa dihancurkan oleh waktu, hanya diuji. Pertemuan kembali, hingga suatu pagi, suara pintu itu kembali berderit. Pria itu keluar dengan langkah ragu. Di tangannya, sebungkus makanan, yang sudah lama ia simpan. Matanya menyapu halaman. Tak ada siapa-siapa. Ia memanggil, "Oren?" Rumah bukan selalu bangunan, tapi hati yang pulang. Hari demi hari berlalu. Si Oren kini tak lagi berjalan pincang, bulunya kembali halus, dan matanya tak lagi menyimpan cemas. Di bawah sinar mentari sore, ia sering berbaring di teras, menghadap jalan, bukan untuk pergi, tapi untuk menjaga tempat ini, tempat yang dulu hanya jadi persinggahan, kini telah menjadi rumah. Putih duduk di jendela, sesekali mengeong lembut jika pria itu datang membawa mangkuk. Krimi, yang dulu paling suka bersembunyi, sekarang tak malu naik ke pangkuan, dan pria itu, yang dulunya hanya pemberi makan, kini mereka anggap ayah. Kadang tetangga bertanya, "Kenapa repot-repot?" Mereka cuma kucing jalanan. Tapi pria itu hanya tersenyum, menatap ke arah Oren yang sedang tidur pulas, dan berkata, "Mereka lebih dari sekadar kucing. Mereka adalah bagian dari luka dan penyembuhannya yang tak bisa dikatakan dengan kata-kata." Kilasan masa lalu, di suatu sore yang sunyi, pria itu membuka kembali galeri videonya. Ia melihat kembali momen-momen itu. Ketika ia duduk di lantai, dikerumuni 3 ekor kucing yang makan lahap, saling berbagi. Saat hujan turun, dan 2 kucing berdiri di depan pintu, memohon untuk masuk, tapi tak bisa. Oren berdiri sendirian di luar rumah, tubuhnya kurus dan kuyup, tapi matanya tetap menunggu. Ia tak sanggup menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Mereka bertahan. Dan ia juga bertahan. Janji dalam diam, waktu terus berjalan. Musim berganti. Tapi satu hal tak berubah. Setiap pagi, kucing-kucing itu menunggu di teras. Bukan karena lapar semata, tapi karena tahu, ada hati yang mencintai mereka di dalam rumah itu. Dan setiap malam, pria itu akan keluar, duduk di kursi kecilnya, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah pulang. Maafkan aku yang sempat pergi." Si Oren mengeong lembut, seolah menjawab, "Kami selalu di sini. Kami hanya butuh kau kembali."
Teras yang menyimpan janji, kisah si Oren dan rumah yang menemukan Kem. Di balik teras itu, ada kehidupan yang pernah terluka. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Rumah kecil di ujung gang itu kini lebih hidup dari sebelumnya. Tanaman tumbuh subur di sudut pagar. Matahari pagi masuk melalui jendela, menyinari lantai tempat tiga sahabat berbulu itu biasa rebahan. Tapi lebih dari itu, suasana rumah telah berubah. Ada kehangatan yang tak terlihat, tapi terasa. Ada tawa yang muncul dalam diam. Dan ada ketenangan yang datang saat semua hanya duduk tanpa berkata-kata. Karena mereka tahu, kehadiran satu sama lain sudah cukup. Setiap kali pria itu duduk di teras dengan teh hangat di tangan, si Oren akan mendekat perlahan, lalu duduk di kakinya. Tak mengeong, tak manja. Hanya duduk. Diam. Dan pria itu, tanpa berkata apapun, akan mengelus kepala Oren sambil menatap jauh ke langit biru. Karena di antara mereka, tak butuh banyak kata. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama pernah sendiri. Dan kini, keduanya saling melengkapi. Suatu hari nanti, saat waktu sudah terlalu tua untuk dikejar, dan langkah mulai berat untuk dilalui, mungkin pria itu akan duduk lagi, sendiri di teras yang dulu penuh canda. Mungkin si Oren sudah tak ada, mungkin suara kaki kecil tak lagi terdengar. Tapi ia akan tetap menyiapkan satu mangkuk makanan. Ia akan tetap membuka pintu setiap pagi. Karena dalam hatinya, Oren dan teman-temannya tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hidup dalam setiap keheningan pagi, dalam setiap cahaya mentari yang menyelinap ke lantai, dan dalam setiap lirih doa yang ia bisikan sebelum tidur. Penutup cerita teras itu masih sama. Di dunia yang terlalu cepat berubah, ada satu hal yang tetap. Cinta tanpa syarat, yang tak meminta balasan, yang tak pergi meski dilupakan. Yang diam-diam menunggu dan pulang.